Orang Jawa sebenarnya adalah bangsa keturunan Nabi Syis. Baik di agama Islam maupun di agama Kristen, ada tokoh yang bernama Syis, yang merupakan anak kandung dari Nabi Adam. Di Jawa sendiri, ada beberapa manuskrip kuno yang menyatakan bahwa orang Jawa adalah keturunan langsung dari Nabi Syis tersebut. Salah satunya adalah manuskrip kuno yang berjudul Babat Tanah Jawi ini. Dikisahkan bahwa Nabi Adam dulunya memiliki putra yang bernama Syis atau Syis atau Esis, atau disebut Sang Hyang Esis juga. Sang Hyang Esis lalu memiliki putra bernama Sang Hyang Nur Cahya, yang kemudian memiliki putra bernama Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa lalu berputra Sang Hyang Wening, yang berputra juga bernama Sang Hyang Tunggal. Dari Sang Hyang Tunggal ini berputralah Batara Guru, yang memerintah di Suralaya atau Kayangan. Batara Guru memiliki 5 orang anak yang bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, dan Dewi Sri. Batara Wisnu sendiri sudah memerintah di tanah Jawa dan bergelar Prabu Set. Dari cerita Batara Wisnu, Batara Brahma, dan Batara Guru inilah cerita turun-temurun raja-raja Jawa dimulai. Meskipun fantastis dan banyak bumbu-bumbu mistis di sana-sini, manuskrip Babat Tanah Jawi ini tetap jadi sumber sejarah yang populer untuk menyelidiki sejarah Pulau Jawa. Kalau menurut aku, manuskrip ini unik sih, karena selain menceritakan tentang silsilah raja-raja Jawa, mulai dari era Nabi Adam hingga era hancurnya kerajaan Mataram Islam, Babat ini juga dibumbui dengan cerita-cerita kedewataan yang fantastis, khas kisah-kisah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip kuno di seluruh dunia. Bahkan kalau di Babat Tanah Jawi ini, silsilah orang Jawa tidak hanya mencakup silsilah kenabian seperti dalam agama Islam, tapi juga mencakup nama-nama dewata seperti di agama Hindu. Babat ini sendiri ditulis di era kerajaan Mataram Islam, yang konon katanya dulu dijadikan legitimasi kekuasaan bagi para rajanya. Jadi, mungkin karena itulah ceritanya dibuat fantastis dan cenderung berbau mistik atau berbau kenabian atau kedewataan. Sebab masyarakat Jawa saat itu sangat segan dengan pemimpin yang memiliki kesaktian dan pengaruh kedewataan. Babat ini tak hanya mencakup sejarah raja-raja Jawa sejak era Nabi Adam, tapi juga mencakup silsilah dewa-dewa Hindu, tokoh-tokoh Mahabharata, cerita Panji di Kediri, hingga masa berakhirnya zaman Kartasura. Mungkin ini pula lah yang membuat masyarakat Jawa banyak sekali yang percaya bahwa Nusantara adalah pusat dari peradaban dunia sejak era Nabi Adam dulu. Dan ini pula lah yang membuat beberapa orang Jawa merasa kalau lokasi-lokasi dalam cerita sastra Hindu sebenarnya bukanlah di India, melainkan di Jawa. Bagaimana menurutmu? Meski fantastis dan menuai banyak kritik, nyatanya Babat ini tetap dikonsumsi masyarakat sebagai rujukan sejarah. Sebagai anak bangsa yang punya PR untuk melestarikan budaya, jangan sampai manuskrip ini punah dan hilang di telan bumi seperti manuskrip-manuskrip kita yang lain.